Drop it. Itu katakan tak usah ku takut, tak usah takut, tak usah ku bimbang di dalamku, tak usah ku cemas hidupku saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berdahsyat perbuatanmu di hidupku. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Bapakku datang. Mari sore hari ini berikan penyembahan, pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Ada bagiku. Amin, amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah takut, tak usah ku bimbang di dalamku, tak usah ku cemas hidupku saat ku lemah kau kuatku. Sama-sama angkat tangan kita, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Amin. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Nah, lebih sungguh-sungguh, mari angkat tangan kita sama-sama. Kita serukan haleluya. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami yang rindu Tuhan untuk terus Tuhan bersekutu memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Sungguh hebat, ajar perkasa, perbuatanmu di hidupku. Yuk sore hari ini sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik mengatakan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kami menginginkan, kami lakukan ke Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dasar. Kami puji, kami sembah Kau Allah. Siapkan hati kita sungguh-sungguh. Mari buka hatimu. Kita siapkan hati kita. Biar setiap firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan, itu boleh benar-benar tertanam dalam hati kita. Buka hati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin, amin. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak pernah bagiku. Sungguh indah. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah, sungguh besar.
sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselang ini bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Eben bisa berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyembahan yang sudah kami lakukan. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan buat Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau sertai Tuhan Kak Esther yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi lidah, bibir, pikiran, dan seluruh hidupnya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu dan semuanya sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Siapkan kami sebagai jemaat Tuhan, siapkan hati kami. Biarlah segala firman yang disampaikan Tuhan dapat masuk dalam hidup kami dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sorry, gangguan teknik sebentar. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Kak? Nggak usah pakai ini, harusnya slide. Shalom, adik-adik semua. Halo. Shalom. Kak Esther nanti mau minta Eben untuk tolong bacakan setiap ayat yang Kak Esther minta ya, Eben. Oke. Halo adik-adik semua, hari ini kita sama-sama mau belajar sesuatu dalam Amsal 16 ayat 2. Nah, Kak Esther mau kasih judulnya hidup yang memuliakan Bapa. Hidup yang memuliakan Allah kita. Kak Esther ngasih awalan dulu deh ya. Saat ini kita lihat bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ini kita lagi yang namanya kena istilahnya pandemik. Dan kita tahu bahwa pandemi kali ini bukan istilahnya bukan main-main. Karena nggak peduli kamu kaya, kamu miskin, kamu laki, kamu perempuan, kamu orang tua, kamu masih anak-anak, kamu masih remaja. Tidak ada satupun yang menahan ketika Allah berkata sudah selesai. Dan itu pun tidak ada satupun yang mampu menahannya, apapun. Tetapi justru kalau Kak Esther melihat di masa-masa pandemik ini, Tuhan izinkan pandemik corona ini melanda seluruh bumi. Istilahnya seperti kayak the last calling. Ya kalau kita ini mau naik pesawat atau naik kereta api, itu kan pasti ada yang memberitakan, tolong segera penumpang pesawat nomor ini segera berangkat menuju jurusan ini segera berangkat. Itulah melalui pandemik yang Kak Esther dapatkan. Supaya kita semua manusia ini kembali kepada penciptanya. Supaya manusia itu mengerti
apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi rencana yang pencipta itu berikan dalam hidupnya. Sehingga hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk bisa apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya itu boleh terjadi. Itu ya. Yuk kita lihat sama-sama, itu hanya intronya aja. Kak Esther lanjutkan ya. Next, sebentar. Sebentar. Next tadi langsung tak klik kebiasaannya aku dibuka. Nah, tolong Eben, Kak Esther minta Eben bacakan firman di dalam Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Thank you, Eben. Ya, hari ini kita mau belajar membedah daripada Amsal ayat 16, Amsal pasal 16 ayat kedua. Dikatakan bahwa segala jalan, jadi semua jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, kita akan pelan-pelan ya, nanti Kak Esther akan jelaskan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya. Jadi setiap kita ini punya istilahnya jalan. Cara pandang kita, apapun yang kita lakukan menurut kita, itulah yang dikatakan jalan kita itu adalah menurut kita itu benar. Tetapi kuncinya ada satu yang menguji, yaitu Tuhan. Kita benar atau tidak itu bukan menurut kita, bukan menurut manusia, tapi menurut apa kata Tuhan. Dan di sini kalau kita mengamati, kenapa ya kok Tuhan itu kok menguji hati gitu ya. Nah, ada apa sih dengan hati manusia? Nah, Kak Esther mau tunjukkan di dalam Amsal 4 ayat 23. Tolong Eben. Amsal 4 ya? Ya. Ayat 23. Langsung dibaca di slide-nya kelihatan Eben. Oh, itu Amsal 4:20. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, itu perintah Tuhan. Ternyata Tuhan tuh memerintahkan kita bukan jaga harta kita, bukan jaga kekayaan kita, tapi suruh jaga apa? Jaga hatimu dengan kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hati itu terpancar kehidupan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, itu akan kelihatan sekali lebih jelas apa yang dimaksud. Ternyata itu adalah di mana kehidupan itu dimulai itu dari dalam hati kita. Hati kita ini adalah awal daripada menjadi sumber dari kehidupan. Kehidupan kita mau bagaimana itu dimulai dari hati kita. Maka hati itu penting. Hati itu harus dijaga supaya hati ini bisa memancarkan kehidupan. Karena kehidupan start dimulai dari hati. Selanjutnya kita baca lagi di Amsal 4 ayat 20 sampai 21. Amsal 4, 20-21. Agar kita memperhatikan firman, mengarahkan telinga pada firman, dan menyimpannya dalam lubuk hati kita. Ya, agar kita memperhatikan firman, firman itu diperhatikan, mengarahkan telinga pada firman, dan menyimpan firman itu dalam lubuk hati kita. Di sini kita sudah punya pentingnya hati itu, pentingnya hati di dalam hati kita. Yang pertama tadi, dalam hati itu bisa terpancar kehidupan. Yang kedua, ternyata hati ini untuk menyimpan firman itu ada di dalam hati kita. Nah, mari kita lihat yuk di Yeremia 17 sebentar. Sebentar, sebelum itu. Sebentar ya. Ya, jadi di sini tadi dari 2 ayat tadi Kak Esther tegaskan lagi
bahwa hati itu sangat penting karena hati, the heart is where life is start. Jadi di mana kehidupan dimulai, dan kedua dalam hati kita ada the words of God, di mana firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Jadi adik-adik ngerti ya, dan ternyata hati itu juga sangat harus hati-hati. Sebentar, ini Kak Esther. Ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya telah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, ternyata ada dua hal lagi, ada satu hal lagi, yaitu ternyata betapa liciknya hati itu lebih licik daripada segala sesuatu. Bahkan setiap kita itu kadang-kadang nggak sadar kalau kita ini masih ada sesuatu motivasi yang tidak benar dalam hati kita. Makanya Tuhan itu perlu menguji hati, karena di dalam hati kita akan keluar apa sebenarnya motivasi kita dalam segala hal. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, hati itu tidak bisa menipu. Nah, kalau sampai hatinya dikatakan telah membatu, istilahnya sudah degil, nggak bisa diomongin lagi, siapakah yang dapat mengetahuinya lagi? Nah, ini berbahaya. Makanya Tuhan memerintahkan pada kita untuk menjaga hati kita. Sebentar, ini Kak Esther ini kok rada angel iki, Bes. Lu tambah balik meneh. Sebentar. Yos, dikembalikan ke biasa, jangan gini Yos. Mama bingung tambahan. Ini loh. Maaf ya. Enggak bisa next-nya loh. Next ini tadi sudah. Nah, sebentar. Ada apa dengan hati kita? Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, dikatakan dalam Mazmur 119 juga bahwa firman Tuhan itu ternyata menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terutama di masa-masa seperti ini, di mana kegelapan sedang melanda umat manusia, firman Tuhan itu adalah pelita buat kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, ternyata tadi kita dapat simpulkan bahwa firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita, dan firman itu tersimpan di dalam hati kita. Nah, menurut adik-adik, bagaimana supaya firman itu tersimpan dalam hati kita? Menurut kalian, bagaimana cara menyimpan firman itu di hati kita? Coba bebas, ayo coba kita diskusi ya, supaya firman itu bisa masuk sehingga tidak hanya satu arah. Gimana Eben firman itu bisa tersimpan di hati kita? Kak Esther umpamakan hati kita ini kayak database-nya. Bagaimana supaya firman itu bisa tersimpan dalam hati kita? Coba Eben atau ada yang mau menjawab? Kalau menurut saya Kak, ya perlu pertama ngisi isi pikiran kita dengan firman yang merenungkan, terus dilakukan, terus habis gitu juga perlu bangun hubungan sama Tuhan atau doa. Ya, oke, bagus. Jadi bagaimana firman itu bisa tersimpan di hati kita? Yang pertama, kita harus dengar firman itu. Kita bisa lewat dengar. Roma mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Terus kita juga bisa membaca firman. Nah, membaca firman itu salah satu seperti kita lagi nginputkan firman, cara berpikirnya Tuhan
di dalam hati kita. Ini di dalam firman itu ada bukan hanya hukum dan ketetapan, tapi cara-cara berpikirnya Tuhan itu yang harus jadi pedoman standar kita. Karena manusia ini kita tahu ya, manusia sejak dari awal mulanya, manusia itu sudah mengandung yang namanya kodrat dosa. Sudah ada kecenderungannya tuh berbuat dosa. Dan kecenderungannya itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan kehendak pikiran perasaannya Tuhan. Jadi belum lagi kena masalah apa yang diajarkan dunia dan kewajaran dunia. Dunia mengajarkan berbeda dengan firman, dan itu sering sudah ada di dalam alam pikiran kita. Nah, cara kita yang cara berpikir yang menurut dunia, menurut pikiran kita, menurut keinginan daging kita, keinginan kita, itu berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak pikiran perasaan Allah. Makanya ketika kita membaca firman, maka firman itu dikatakan bahwa firman itu akan menguduskan, dan firman itu akan terus, kalau kalian bergaul dengan firman, membaca, mendengarkan, merenungkan seperti yang Eben lakukan tadi, dan mengaplikasikan walaupun masih jatuh bangun, nggak masalah, nanti pelan-pelan firman itu apa yang menjadi pikiran, perasaan Allah, perasaan Bapa, pikiran Bapa akan ada dalam pikiran dan perasaan kita. Jadi kita tuh disubstitute, pikiran kita yang masih duniawi menurut kewajaran dunia, pikiran yang salah, pikiran yang masih egois, pikiran yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, kepikiran yang tidak mau pedulikan orang lain, tidak mau pedulikan Tuhan, itu digantikan. Digantikan dengan apa yang menjadi, apa sih maksud Allah? Kalau aku ada seperti ini, kalau aku ngalami seperti ini, kira-kira kalau Tuhan Yesus itu maunya gimana ya? Apakah aku perlu ngomong? Apakah aku berbuat seperti ini? Nah, kita punya diskusi, kita punya istilahnya gini, kita ngerti ada standar atau manual book yang bisa menolong kita. Keputusan yang benar adalah keputusan dikatakan Allah yang menguji hati. Bapa itu yang selalu menguji hati kita. Jadi keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang paling benar. Karena apa yang dikatakan manusia, apa yang dikatakan dunia itu belum tentu bahkan tidak benar, gitu ya. Nah, kita masih ingat dulu Kak Esther dulu juga pernah ngajarkan di remaja. Apa yang sebetulnya Tuhan inginkan melalui firman yang tersimpan di dalam hati kita, yang mengubah cara mindset kita, cara berpikir kita, bukan lagi cara berpikir dunia, akan diubahkan menjadi cara berpikirnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yaitu ketika kita yang sudah mau diperbarui. Dulu, ingat ya, kita ini namanya proses kalau di dalam proses namanya metamorfosa. Perubahan dari seekor ulat yang gilani, ulat yang gatel, yang tidak menjadi berkat, Tuhan ingin ubahkan menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang menjadi berkat. Itu kehendak manusia baru. Kehendak manusia baru itu yang sesuai dengan pikiran, perasaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kalau kita dulu pakai pikiran, perasaan kita sendiri, keinginan kita sendiri, kepuasan daging kita sendiri. Tuhan ingin ubahkan seperti itu. Nah, nanti kalau kamu sudah bisa menyimpan firman dan merenungkan, melakukan itu dalam hidup, itu akan menjadi gaya hidup kita. Maka ketika diuji sama Tuhan, pasti berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan. Nah, kita sekarang masuk ke aplikasi ya, adik-adik. Nah, di sini ada yang laki-laki ya, ada yang laki-laki, ada yang cowok kan, ya kan? Nah, kira-kira ini menurut kalian ini games. Nah, games itu kalau dulu masih PlayStation. Sekarang PlayStation tuh rasanya udah kuno ya kan? Diganti dengan game online. Ternyata game online diupdate lagi. Namanya yang ini. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu ini? Yang lagi ngetop? Eben tahu Eben? Nggak main game HP, jarang. Oh, nggak main HP. Ini lagi ngetren. Semua keponaanku juga lagi ngetren ini. Namanya Mobile
Mobile Legend, Bu. Legend. Ya, gitu ya. Nah, sekarang Kak Esther pengen yuk kita diskusi sama-sama ya. Karena kalau cowok-cowok kan biasanya mainannya kan gini kan. Nah, menurut kalian, Kak Esther hanya ingin kasih beberapa pertanyaan. Ini tunggu dulu ya, nanti tunggu dulu, hold dulu. Kita lihat ini yang kita yang bagian cewek-cewek ya. Lagi apa namanya ngetren, terutama di masa-masa sekarang ini, apalagi stay at home, sama-sama stay at home. Nah, ini ada yang main TikTok, ya kan? Ada yang apa namanya pakai medsos, Instagram, Facebook, atau mungkin ada yang YouTube, di mana kalau di YouTube kalian bisa mau liatin drakor, mau liatin drama Cina yang nggak akan habis-habisnya, selalu baru, selalu ada terus. Dan demikian pula dengan adanya sekarang ini lagi ngetren namanya trending topik, kepingin jadi trending topik. Nah, sekarang Kak Esther punya pertanyaan, yang cowok tolong jawab yang game, yang cewek tolong dijawab yang tadi yang medsos. Menurut kalian cowok-cowok, apa pendapat kalian tentang games? Kalau menurut saya itu, Bu, game itu merusak generasi. Ya. Adakah dampak buruk dari bermain game yang berlebihan? Menurut kalian loh ya, menurut kalian. Dan menurut kalian itu jenis game yang apa saja sih yang menurut kalian ini baik atau semua? All, everything, semuanya oke gitu. Nah, lanjutnya, dan apakah games itu bisa membuat kalian itu addicted? Addicted itu kecanduan ya, kecanduan. Kalau kita kan ngertinya kecanduan itu kayak narkoba, morfin, dan sebagainya. Tapi apakah game itu bisa membuat kalian kecanduan atau addicted itu? Nah, dan apakah game itu menjadi pelarian stres kalian? Kalau ada masalah, larinya ke game gitu. Nah, dan menurut kalian berapa lama sih boleh main game? Yuk, kita diskusi aja, terbuka. Kak Esther ingin kalian cukup aktif, karena seringkali gini ya, pendapat kalian tentang game ini dengan pendapat kalian versi orang tua, contohnya Kak Esther adalah mewakili orang tua, pasti berbeda, pasti tidak akan sama, karena bagi orang tua pasti game itu nggak boleh istilahnya pasti ada batasan-batasan yang dibuat. Ya kan, bahkan kalau kelihatan anaknya ngegame sudah seharian, nggak tahu orang tua itu pokoknya mukanya sudah nggak enak, nggak tahu kalian lagi asik nanti pakai sapu-sapu digeser-geser supaya pokoknya intinya orang tua nggak suka seperti itu. Nah, itu kan ada perbedaan pendapat antara golongan tua sama golongan muda. Nah, sekarang menurut kalian gimana? Yuk, yang cowok-cowok. Ayo Tino. Tino itu kan anaknya Ana kan? Ya kan? Ayo Tino, jawab. Bebas, nggak ada salah, nggak ada benar. Cuma Kak Esther ingin kalian generasi muda, anak-anak muda pasti punya pandangan sendiri. Cara pandang yang beda dengan orang tua. Ayo jawab. Tergantung orangnya, Kak. Loh enggak, kalian menurut kamu Tergantung orang. Nek kamu sendiri pendapatku Kak adalah begini gitu loh. Kak, pendapat saya jadi begini. Kalau masing-masing orang itu ada kalau ketika stres dia lari ke game. Karena mungkin dia nggak punya teman bicara atau yang sebagainya. Dan mungkin juga kalau misalnya tadi pertanyaannya ini ya, apa? Ini udah di layar di layar bisa dibaca. Bentar Kak. Ini bicara siapa ya yang jawab? Tino. Cuma buat hiburan saja. Cuma buat hiburan saja. Buat hiburan. Buat hiburan saja, melepaskan stres. Terus? Kalau menurut saya tentang game candu atau tidaknya itu tergantung orang ya Kak. Misalnya kalau misalnya gamenya itu mungkin dia berlebihan dari pagi ke malam, itu mungkin dia masuknya ke candu atau yang lainnya. Tapi ada juga yang lain kayak teman-teman saya itu dia main game karena untuk profesi. Jadi dia menghasilkan duit juga Kak.
Menghasilkan uang ya kan? Iya. Punya Seperti teman-teman. gacoan-gacoan yang saya dijual. Nah, iya itu Kak, seperti teman-teman saya itu. Nah, Dan untuk berapa lamanya main game, itu harusnya nggak sampai minimal atau maksimalnya 2 jam atau 3 jam sekali. Sisanya kita harus selalu selingin dengan istirahat, atau mungkin kita bisa melakukan hal yang lain seperti olahraga, belajar, membantu kedua orang tua kita, atau mungkin kita bisa berdoa untuk negara ini atau yang lain. kalau pendapatmu itu berarti kan intinya games itu kan ada batasannya waktunya kan? Iya, ada batasnya Kak. Ya. Itu kalau kamu main game nggak? Jelas, kalau saya main game juga Kak. Oke. Dan kamu sudah melakukan seperti yang kau katakan? Iya, saya sudah melakukannya. Saya juga selalu selingin kayak misalnya setiap pagi, misalnya paginya itu harus kayak membantu orang tua dulu. Nah, jam 11-nya sampai jam 12 saya bermain game, lalu tidur siang dan kemudian olahraga. Malamnya itu saya belajar 2 jam, lalu bermain game lagi. Habis itu tidur, Kak. Oke. Yang lain coba kakak ingin dengar yang lain. Yang lain yang cowok itu ada anaknya Pak Ketut kalau nggak salah. Arya ya, betul. Betul kali dia, Arya? Iya, Kak. Ada Ya, Arya? ada Kak, Ayo, Iya, Kak. Arya. baru Kamu join. main game nggak, Arya? Main, Kak. Ya, oke. Tolong deh jawab. Nggak apa-apa. Kamu bilang jujur ya, jujur apa adanya aja. Namanya kita diskusi kok. Jadi kan kakak ini nanti golongan orang tua ini bisa mewakili orang tua, akan memberikan pengertian juga kepada orang tua gitu loh. Iya, Kak. Jadi perannya apa, Kak? Saya baru join lagi soalnya dari kamar mandi tadi, Kak. Oke, bisa dilihat di layar kan? Bisa dilihat di layar? Iya. Ya, itu. Apa pendapat kalian tentang game? Menurut Arya, game itu oke lah, aku nggak apa-apa, itu nggak masalah kok Kak, bisa dimainin. Apa dampak buruk kalau bermain game itu berlebihan? Jenis game apa yang menurut kalian itu baik menurut kalian? Kan game kan macam-macam. Apakah game itu membuat kamu kecanduan, bisa addicted? Apakah game itu menjadi pelarianmu di saat stres atau ada masalah? Dan menurut kalian berapa lama sih boleh bermain game? Oh, kalau dari aku untuk dampak buruk dari game berlebihan itu Kak, apa kita bisa lupa sama waktu, terus kadang kita lupa belajar, terus kita lupa baca kitab. Nah, terus apakah game menjadi pelarian saat berada dalam masalah? Kalau aku biasanya main game itu waktu bosen, Kak. Waktu bosen waktu belajar, jadi setelah belajar kadang selingan main game sebentar. Refreshing. Ya, refreshing gitu, Kak. Nah, terus aku juga jadi in-game juga ini, Kak. Kayak mencari uang juga, Kak. Mencari Jadi apa? cari uang dari game juga, Kak. Oh, mencari uang dari game. Ya. Oke. Kalau aku biasanya main game itu cuman paling mentok sejam 2 jaman gitu, Kak. Dalam frekuensinya sehari berapa kali? Frekuensinya kadang sehari 2 kali. Tapi jarang sih yang sehari 2 kali, kadang cuman sehari kadang 3 kali, Kak. Yang sering sekali kalau nggak 2 kali gitu, Kak. Tapi yang 3 kali ini jarang. Oke ya, cukup. Ya, jadi pertanyaannya untuk games ini, apakah games itu oke nggak oke, Kak? Oke nggak oke itu sekali lagi. Nanti Kak Esther tunjukkan ya. Tapi satu hal, Kak Esther tadi buka Google. Oh, ini yang medsos. Untuk yang medsos bentar ya, nanti kita jawabannya. Sekarang yang medsos ini Kak Esther tunjukkan kepada cewek-cewek. Sekarang kan lagi marak tentang medsos, ya kan? Cari follower, banyak-banyakan follower. Mungkin tujuannya ada yang cari duit,
atau cari sensasi supaya terkenal, jadi Instagram atau apapun. Nah, bahkan dikatakan di sini Kak Esther pernah membaca rela loh melakukan apa saja supaya bisa yang penting viral gitu loh. Bisa yang viewernya tuh sampai jutaan nanti seperti itu, bahkan melakukan hal-hal yang menurut kakak itu sudah melanggar batas moral dan etika gitu loh. Tapi yang penting kan ramai, karena yang sesuatu yang menyimpang, yang tidak, yang orang dunia tuh katakan yang tidak sewajarnya itu biasanya yang dicari-cari gitu loh. Nah, terus kemudian bagaimana dengan jempol itu, like dan dislike? Akankah mengganggu jiwa kalian ketika kalian mungkin wah kadung pose yang seperti gini, ternyata banyak yang nggak ada yang like seperti itu. Apakah itu menghilangkan sukacitanya kalian? Atau kalau nanti misalkan dibully gitu ya, di netizen itu kan biasa bully seenaknya tanpa, karena menurut riset ternyata Kak Esther tuh cukup kaget. Indonesia adalah istilahnya netizennya Indonesia itu urutan paling bawah yang paling tidak tahu etika dan moral di dalam istilahnya mengkritik, di dalam pokoknya segala sesuatu. Dan ini yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat di Indonesia ini adalah negara yang bertuhan. Negara bertuhan, masjidnya banyak, gerejanya banyak, kelentengnya banyak. Tapi justru istilahnya di paling bawah, urutan paling bawah. Nah, banyak sekali ya di sini kan kakak juga mendengar gara-gara tidak di-like, seorang sampai nggak bisa tidur, sampai stres, bahkan ada yang di remaja Jepang itu menjadi bunuh diri. Itu konyol banget ya. Nah, Kak Esther pingin salah satu jawaban dari salah satu remaja yang cewek tentang medsos ini. Coba, menurut kalian medsos ini bagaimana? Jadi menurut saya medsos itu adalah tempat kita kayak perkenalan online ke orang-orang dari jarak jauh. Itu bisa berdampak dengan hal buruk dan baiknya saja, Kak. Kalau hal baiknya itu kayak kita bisa berteman baik dan menambah teman-teman. Tapi kalau hal buruknya itu kita kayak ikut-ikut terpancing dengan hal-hal yang mereka lakukan, seperti kayak misalnya mereka menonton sesuatu yang tidak boleh ditonton, terus mengajak kita, dan kemudian kita juga menontonnya juga. Oke, thank you. Sekarang kakak pengen dengar dari cewek, karena yang biasanya main medsos terbanyak itu cewek. TikTok terbanyak cewek-cewek pasti. Ada yang cewek, coba diwakili salah satu dari kalian. Kalau nggak salah ada Joyce ya. Kak ini bisa sebutkan salah satu anaknya yang cewek mewakili Kak ini? Joyce tadi ada, Joyce bisa buka, Joyce? Kak ada Sheila Eva enter the waiting room Pak, hostnya. Ada yuk coba, semua salah satu deh, kalau nggak Joyce siapa yang mau ngasih pendapat, jangan skala sama cowok dong. Joyce atau Selda? Selda? Aku nawani yo kayak ono sing Joyce. Hai Joyce. gesek. Oh sampeyan dhewe biyen gesek. Apa mana sih? Wasin. Oh, wasin lah. Ora. Iki sapa ngomong ini kan asin iki? Apa itu ya? Gesek. Kak Ning kayaknya mute-nya. Joyce, coba Joyce. Menurut Joyce, medsos itu gimana? Medsos itu bisa macam-macam ya. Mau TikTok, mau Facebook, mau Instagram, mau apapun gitu loh. Joyce ini yang suka TikTok ya Joyce? Atau TikTok itu just ikut-ikutan aja gitu atau apa? Coba kamu kemukakan pendapatmu gitu loh. Kalau aku sih kalau pakai TikTok itu buat olahraga, kadang joget-joget itu. Tapi kadang-kadang di TikTok itu kadang ada yang nggak benar juga, nggak semuanya baik gitu. Jadi ya kadang-kadang
hati-hati juga, takutnya ketularan gitu. Itu kan ada demen TikTok ya, dengerin lagunya itu langsung gerak, langsung sudah otomatis nari. Andai kata yang didengerin itu firman, yang keluar firman jadi berkat. Nah, ini dengarkan musik langsung gerakan tangan tubuh otomatis. Itu namanya lagi demen TikTok gitu kan, betul kan? Ya. Menurut kamu tuh ikut medsos tujuannya untuk apa sih? Apakah untuk cari follower, Joyce? Enggak sih, cuma buat sambilan aja kalau lagi bosan, terus mau gerak-gerak aja gitu. Oke, ya, atau butuh jempol. Kalau pose-posemu perlu jempol. Ya, oke. Ya, dalam hal ini baik kita hidup di dunia tidak bisa dipungkiri. Nggak mungkin, apalagi di era modern dengan teknologi yang semakin canggih, kita nggak bisa menghindari. Oh, nggak anti medsos gitu, nggak mungkin. Karena di medsos pun sebetulnya, kalau kakak ini kita bahas dulu medsos ya. Medsos ini ada hal-hal yang baik. Nah, kakak tuh juga kepingin ya, ada nggak dari antara kalian remaja-remaja yang berani menentang arus, yang berani istilahnya berbeda dengan apa yang dilakukan orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia mungkin melakukan melalui medsos ini hanya untuk narsis, untuk like, untuk rasanya kalau ada acceptance, perasaan diterima, terus banyak yang like itu senang. Tapi pernahkah kalian terpikir oleh kalian bahwa medsos ini bisa dipakai tadi ada bilang untuk mencari kawan, atau kalian butuh bisa sharing tentang hal-hal yang positif, yang membangun, bahkan bagi anak-anak remaja yang membutuhkan apa sesuatu yang membutuhkan dan membangun. Itu pernah nggak kalian sharing ke situ? Misalkan bikin YouTube atau apapun, tapi sesuatu yang bisa membangun seseorang. Bisa istilahnya aku belajar, orang tuh bisa sharing, denger kalian, bisa dengerin, oh ternyata aku lagi nggak ada masalah, ternyata oh cerita tentang ini, terus ya walaupun kita istilahnya tidak terus menunjukkan kayak, kalian pernah mendengar cerita-cerita inspiratif yang menginspirasi guru-guru sekolah minggu juga, itu terutama cerita-cerita yang dari Cina tentang kebaikan, tentang menolong sesama, tentang apapun yang kalian lakukan, tapi sifatnya itu membangun, bukan hanya untuk kayak narsis gitu aja, tetapi lebih ke arah membangun. Bahkan kakak sharing sebentar, nggak apa-apa ya kak, kalau ini agak molor nggak apa-apa ya kak ya, nggak usah tergesa-gesa biar ngalir. Nah kakak mau sharing kan, ada sesuatu yang bagus lewat medsos. Kak Esther bukakan rahasia ya, bahwa selama ini, bahkan dikatakan selama hidup ini, sampai terjadinya pandemik itu, Kak Esther tidak pernah bisa memasak. Nggak pernah bisa memasak, nggak pernah, jarang ke dapur. Paling ke dapur hanya cicip, tapi nggak pernah melakukan apapun. Tetapi kemarin akibat pandemi ini, yang terjadi adalah Kak Esther harus tinggal di stay. Ya, kalau Kak Esther memang suka firman Tuhan, Kak Esther akan buka YouTube tentang firman. Tetapi ada sesuatu yang mendorong kakak untuk kami belajar sesuatu. Dan kakak mulai cari konten yang isinya tentang memasak. Nah, Kak Esther mulai pelajari tentang memasak. Dan dari orang yang tidak bisa memasak, Kak Esther sekarang menjadi orang yang istilahnya memasak. Bahkan masakannya Kak Esther ini istilahnya jadi berkat buat karyawannya kakak, buat teman-teman, buat saudara-saudaranya kakak, dari yang tidak bisa apa-apa, bisa jadi berkat. Dan kakak bersyukur dengan orang yang membuat konten-konten, misalkan membuat masakan-masakan atau membuat snack-snack yang luar biasa, yang sehat, yang bisa memberkati. Dan kakak bisa jadi berkat buat sesama, yang dulu hanya nerima-nerima. Sekarang kakak mulai membagi-bagi berkat, itu salah satunya. Itu salah satu positifnya dari medsos. Nah, kalau dengan medsos, ya dengan adanya seperti WA, kita bisa berhubungan, kita bisa share firman, kita lagi ada temennya, contohnya lagi ya, kakak kesaksian. Kalian pernah kenal sama Kak Nani? Kak Nani yang dengan istilah nama lain adalah Hopeng, pernah dengar ya? Kalian pun tahu ketika Cece Bet dipanggil pulang ke Bapak, ya kan?
Dan orang yang paling syok, orang yang paling terasa tertinggal, sangat kehilangan, itu adalah Kak Nani. Dan waktu kejadian Kak Esther diberitahu itu, malamnya Kak Esther ini digerakkan, pokoknya kakak itu bergerak digerakkan, telepon Kak Nani. Ternyata masih punya teleponnya Kak Nani. Terus Kak Esther telepon Kak Nani ke WA. Dia nangis. Dia saat itu sangat membutuhkan orang yang bisa curhatin, dengerin dia gitu loh. Nah, sejak saat itu kakak mulai terus WA-in dia, nguatin dia, sampai Kak Nani itu lewat karena dia juga terpapar COVID, sampai dia bisa melewati, bahkan saat ini juga dia sekarang sudah kuat, bahkan masih menjadi berkat untuk istilahnya menolong Pak Harso ya, yang dalam kondisi pemulihan seperti itu. Nah, ternyata WA itu juga berguna, tapi digunakan hal-hal yang istilahnya menolong orang lain, bisa untuk kebaikan, yang bisa memuliakan Tuhan. Nah, kita langsung masuk ke yang tadi, ke next-nya. Nah, ternyata tadi kita masuk ke bahayanya tadi ya, untuk Mobile Legends ya. Sebelum tadi kakak masih ingat satu hal. Kakak buka di video, itu ada TikTok yang menurut kakak remaja ini keterlaluan. Hampir istilahnya kelihatan bagian atas tubuhnya hanya untuk supaya viral. Tapi kok dibayar dengan cara seperti itu ya? Secara moral, secara etika, itu sesuatu yang menurut kakak itu enggak sepantasnya dilakukan oleh remaja. Tetapi sekali lagi, dunia itu hanya lihat sensasi, lihat viralnya dan sebagainya. Mungkin karena butuh uang, kalau viewernya banyak kan berarti dapat uang yang banyak. Tapi caranya nggak seperti itu bukan cara yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau bahaya dalam membuat bermain game, hati-hati banget ya, apalagi yang Mobile Legends ini. Ternyata kan kalau orang tuh nggak usah lama-lama, udah 1 jam aja, mata tuh lelah. Dan mata ini kan bisa rusak gitu ya. Karena bermain berlebihan ini akan menyebabkan mengganggu kesehatan terutama mata. Dan menjadi penglihatannya terganggu. Pokoknya kalau kalian melihat sesuatu lebih dari 1 jam itu sudah mata itu sudah tidak mau kompromi. Karena adanya radiasi daripada HP atau PC. Kemudian akan menyebabkan kurang tidur. Nah, kalau yang namanya kurang tidur, mau kalian minum vitamin seambrek-ambrek, makan protein, makan semua makanan bergizi, tapi tidur kurang dari 7 jam, itu sudah nggak mungkin kalian bisa sehat. Dan yang kedua, menjadi malas ngerjain apapun. Nah, tadi bisa juga sampai bisa menjadi orang tuh jadi stres gara-gara main, karena apa? Kalah terus dan mangkel. Dan bisa agresif gitu ya. Nah, belum lagi kalau itu duitnya kan keluar pulsa, keluar ini. Untuk game itu kan perlu duit juga gitu loh. Dan lupa waktu tadi ada yang anaknya Ci Ana tuh namanya siapa lupa. Kak Esther yang paling gede itu namanya siapa tuh Kak ini Siapa juga? Anaknya Ana, tadi namanya siapa? Waduh, gak hafal. Hafalnya yang kecil, soalnya teman SMP. Apa itu? Lupa untuk belajar, untuk ibadah, bahkan rela bergadang sampai menjelang subuh. Itu ada loh, sampai menjelang subuh dibelain gitu loh, supaya bisa berakhir gitu. Dan seringkali bisa memicu pertengkaran tuh kalau suami dan istri juga bisa. Atau dengan mamah orang tuanya karena lagi asik misalnya gitu ya. Apalagi kalau kalah, terus mari gitu disuruh ini ganggu gitu loh. Nah, itu juga bisa kalau pakai smartphone bisa jebol itu baterainya itu. Karena apa namanya? Di-charge terus dengan pakai itu bukan dari cop-copan tapi pakai baterainya itu yang pakai power bank dan sebagainya. Nah, dan itu yang paling nggak suka itu apa? Mereka punya dunianya sendiri. Udah asik dengan dunianya sendiri. Dan yang paling berbahaya ini loh. Kalian bahayanya main game itu menyebabkan yang dikatakan gaming disorder. Itu perubahan fungsional dan struktural dalam syaraf-syaraf terutama pada sistem yang mengatur perasaan senang, belajar, dan motivasi. Mau belajar itu tidak mungkin bisa. Nggak bisa bikin konser, apalagi mau doa, baca firman. Mau ketemu Tuhan, terus nggak mungkin. Nah,
perubahan otak yang dialami oleh pecandu game online ini kecandu sama dengan kecanduan pada narkoba. Cuma tarafnya beda. Karena dopaminnya bisa meningkat 2 kali, kalau yang di narkoba bisa meningkat 10 kali. Tapi itu sama-sama berbahaya. Jadi sekali lagi, bukan boleh atau tidak bolehnya, tetapi harus ada batasan, ada aturan tadi. Kalau tadi anaknya Kak Ana ya tadi ya, anaknya Ana bilang harus hanya 1 jam saja. Tetapi hati-hati, karena sekali lagi jangan sampai kalian dikuasai oleh game. Tetapi kalian yang harus menguasai game, harus punya komitmen. Kalau orangnya tuh yang disiplin kuat, udah aku sehari misalnya 1 jam supaya refreshing habis belajar, refreshing 1 jam. Tapi komitmen, tapi sering kali kakak bilang enggak, jarang yang bisa komitmen dari 1 jam ke 2 jam, dari 2 jam ke 3 jam, lagi asik-asiknya gitu. Dan lagi kalau game itu kan jenisnya macam-macam. Kan kalian apalagi kayak Mobile Legends itu gacoannya kan bisa macam-macam, ada 100 lebih kayak gitu, seperti itu. Dan itu kalau ada yang misalkan fighting, kalian tegang terus, tangan tegang, misalnya tangan tegang, otak tegang, mata tegang, semuanya tegang. Itu kalian tidak akan bisa tidur, apalagi kalau dimainkan malam hari. Maka jangan sampai main game itu malam hari, karena membuat untuk tidur itu sangat sulit gitu loh. Nah, apa yang dikatakan firman, sekarang kita bicara ya, baik itu mindset atau apapun. Ini ya. Sebelum itu, kakak mau lihat. Tolong Eben baca Pengkhotbah 10 ayat 9. Kak Esther ini BTW apa PPT-nya nggak berubah dari tadi? Emang gini tah? Apa? PPT berubah? Enggak, dari tadi enggak berubah, Kak. Enggak, ini sekarang apa ada apa dengan hati kita, Mazmur 119 ayat 9? Lah kok diem aja? Nah, kok diem aja? Sebentar ya, sebentar. Ini dari tadi PPT-nya gini terus ya? Sorry. Masih berubah enggak? Sudah berubah. Sudah, sorry. Aduh, di tempat Kak Esther berubah, yang di sini enggak berubah. Sorry banget. Nah, Kak Esther minta tadi, coba yuk Pengkhotbah 10 ayat 9. Pengkhotbah 10 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya, yang perlu kalian perhatikan di sini, firman Tuhan itu mengatakan, bolehlah kamu puas-puasin dirimu, kamu mau apa silahkan. Tetapi ingat satu hal, bahwa ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Adik-adik, rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, bahwa kita ini harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di muka bumi, dari semua perkataan, perbuatan kita, yang kita lakukan selama di bumi itu ternyata nggak selesai di bumi. Ternyata harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan tata putih nantinya. Bisakah ketika kita membayangkan, kalau dulu membayangkannya masih sulit ya, sekarang dengan begitu banyaknya orang-orang yang baru kemarin ketemu, sekarang sudah tidak ada. Baru kemarin ditelepon, sekarang nggak ada. Dan ketika mata tertutup, tubuhnya saja nggak bisa dibawa, ya kan? Dan harus dipertanggungjawabkan semua yang dilakukan kita di muka bumi itu nggak selesai di bumi. Orang sudah mati selesai, nggak ada, masih ada perhitungannya. Ternyata waktu yang Tuhan berikan pada kita pun ada perhitungan yang Tuhan minta tuntut kepada kita. Waktu 24 jam yang Tuhan bagikan, seberapa kita menggunakannya untuk diri sendiri, untuk memuliakan Tuhan, atau untuk hal kejahatan. Apapun harus dipertanggungjawabkan. Nah, terakhir ayat penutupnya kita di 1 Korintus 10 ayat 31. Eben coba dibaca.
1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, jika engkau makan, hal yang kecil aja deh, tentang makanan, tentang apapun yang kau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika kalian tadi melakukan apapun, kakak mengambil satu topik karena yang lagi ngetren di remaja kan game, medsos. Apapun yang kami lakukan bukan berkata, oh boleh, tidak boleh. Sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Apakah dengan kamu melakukan itu, Tuhan itu dimuliakan. Terutama misalkan contohnya, kalau kalian punya papa mama yang belum mengenal Tuhan, papa mama yang belum lahir baru. Ketika kalian yang menjadi anak Tuhan, kalian harus menjadi teladan. Harus benar-benar bisa memuliakan Tuhan supaya orang tua kalian bisa melihat perbedaannya antara anak Tuhan dengan anak yang bukan Tuhan, anak dunia. Itu harus kelihatan. Dan ketika kalian bisa menjadi contoh teladan buat saudara, buat adik, buat kakak kalian yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan tuh dengan cara konkretnya tuh apa sih? Contohnya apa sih? Nah, kakak terakhir kali akan terlihat firman-Nya tadi, apapun juga yang kamu perbuat, apa kamu yang lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi kehendak kita harus sesuai dengan kehendaknya Bapa. Nah, bagaimana tahu kehendaknya Bapa? Tadi di dalam hati kita tersimpan pikiran perasaannya Bapa, pikiran perasaannya Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi kita harus menyesuaikan dengan firman tadi, karena firman itu sabdanya Bapa, itu pikiran, perasaan dan kehendak Bapa. Dan hidup ini tidak lagi mengikuti apa kata dunia, apa kata orang. Karena kalau apa kata orang nggak akan habis-habisnya. Seperti misalkan kalian medsos di sini, ada yang setuju, ada yang setuju. Itu sudah jangan dipedulikan lagi. Tapi yang pertama, apa kata Tuhan? Itu yang jadi terutama dalam hidup kita, yang jadi pegangan kita. Nggak peduli mungkin kita harus melawan arus, tapi kita yang penting adalah bagaimana bisa menyukakan Tuhan, karena Dia pencipta kita dan kita tuh bertanggung jawabnya bukan kepada manusia, tapi setelah kehidupan selesai, ada yang harus dipertanggungjawabkan di kekekalan. Itu yang mengerikan, dan itu yang harus kita lakukan sejak di bumi ini, menginvestasikan. Kayak orang gini toh, wah Kak, aku mau investasi di sini, nabung gitu. Kalian di bumi ini adalah tempat menabung. Perbuatan baik kalian, memuliakan Tuhan, jadi saksi, jadi berkat, jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah bagi sesama, sehingga ketika kalian meninggalkan dunia nanti, itu dikenang, oh apik yo, oh ternyata apik, walaupun manusia masih belum sempurna, tetapi ada yang istilahnya seperti misalkan gini ya, kayak dengan Cecebet. Ketika Cecebet Kak Esther kenang, itu Kak Esther merasakan Kak Cecebet ini orang yang paling care menurut Kak Esther, gitu loh. Sebelum seminggu sebelum dia meninggal, dia itu bisa kirim mangga ke Kak Esther, gitu loh. Dan dia ingat kalau panen mangga, Kak Esther paling suka mangganya dia kan, mangga mana lagi, dia kasih gitu ya. Masih teringat, pokoknya dari hal-hal yang kecil dimasakin kayak gitu-gitu. Jadi ada sesuatu yang membekas. Jangan sampai ketika istilahnya gini, orang meninggalkan dunia, walah kapok, jahat pol gitu loh. Wes gak pelit pol wong itu. Nah, jangan sampai itu. Itu hidup yang tidak menjadi berkat, tidak memuliakan Tuhan. Tapi belajar investasi yang kecil sesuai dengan porsi masing-masing, karena kita kan diciptakan Tuhan unik. Masing-masing orang punya keunikan masing-masing. Tetapi kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Nggak bisa memandang, oh orang harus seperti itu, enggak. Tetapi standar kita tuh satu. Siapa standar kita? Standar kita adalah Tuhan Yesus. Selama di bumi, Dia memuliakan Bapaknya.
Jadi teladan kita hanya Tuhan Yesus. Terus tadi benar Eben, hidup bergaul dengan firman. Hidup bergaul dengan Tuhan Yesus. Firman itulah Tuhan Yesus. Dan dia sekarang tinggal dalam diri kita. Ada rohnya yang kudus menuntun kita. Yang akan mengajar, menuntun arah hidup kita. Supaya kita dari sejak dini, kita kalau sudah bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan rancangannya dalam setiap pribadi masing-masing. Ditunjukkan jalan yang harus ditempuh. Dan ketika kamu melakukannya, maka itulah hidup yang memuliakan Bapa. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kapanpun, kalau misalnya gini, kamu harus pulang nak sekarang, siap Bapak. Karena aku sudah ada di dalam jalannya Tuhan, jalan yang benar. Aku sudah beres-beresan setiap hari. Aku tidak lagi melakukan apa yang dunia lakukan. Aku mau belajar nuruti apa yang jadi kehendak Tuhan. Hidup jadi berkat di keluarga, hidup jadi berkat di sekolah, hidup jadi berkat bagi sesama. Itu yang memuliakan Bapak. Itu sih hari ini yang Kak Esther bisa bagikan, kiranya bisa menjadi berkat dan menjadi renungan buat setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Bapak. Firman-Mu sudah kami dengar. Kami mau belajar untuk hidup hati-hati dalam setiap jalan yang harus kami tempuh. Sekalipun kami masih muda, tetapi kami boleh menjadi teladan dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam sikap hidup kami. Biar ada diferensiasi, ada perbedaan Bapak antara anak-anak-Mu dengan anak-anak dunia. Kami mau belajar bergaul erat dengan firman kebenaran-Mu yang akan menuntun kami menjalani hidup kami, sehingga hidup kami ini menjadi berkat, hidup menjadi saksi-Mu, hidup yang menyukakan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Biar melalui hidup kami Tuhan, kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu di zaman akhir dari segala penghujung akhir ini Bapak. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, syukur untuk penyertaan perlindungan-Mu dan kerinduan yang Kau berikan dalam setiap hati kami untuk kami bergaul, bersekutu dengan Engkau dan bergaul dengan teman-teman Bapak seiman kami, di mana kami boleh dikuatkan, dan kami tahu Bapak bahwa hidup kami bukan dari roti saja, bukan dari makanan secara jasmani saja, tetapi Bapak dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Bapak. Itu yang menguatkan hidup kami, terutama di akhir zaman. Bapak, mampukan kami menyelesaikan apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, walaupun kami masih muda. Biar kami tidak terlambat, tapi kami mau berjuang Bapak. Kami mau menjadi rekan-rekan-Mu. Kami mau menjadi tangan dan kaki-Mu untuk hidup yang memuliakan Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Thank you Kak Esther. Wah, firman Tuhannya luar biasa. Sorry ya tadi itu apa namanya kok macet itu tadi slide-nya. Iya, saya kirain memang masih di situ, Kak. Enggak kelihatan, enggak. Oh, enggak ini tadi harusnya ini loh. Makanya tak lihat kok enggak ada nyaut gitu loh. Aduh. Ya, gak apa Kak. Oke. Kak mungkin bisa di stop share terlebih dahulu. Oke. Ya, terima kasih Kak Esther. Teman-teman tadi firman Tuhannya ngena banget ya di kita yang anak-anak muda. Sekali dia kan masih muda. Gak usah ketawa kayak di. Ya kan, Kak Lydia masih muda. Masih ngerti Mobile Legends lah seenggaknya. Mengingatkan kita kembali bahwa teknologi akan semakin maju, memang dunia digital akan semakin menggila, tapi yang nggak boleh berubah adalah iman kita sama Tuhan. Yang nggak boleh berubah adalah kebiasaan kita mencari dan mengenal lebih lagi pribadi Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Gitu ya. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan nggak berubah, dan cinta kita sama Tuhan juga nggak boleh berubah. Jadi kuasailah diri, pakai hikmat ya. Main games boleh, asal nggak kebablasan, nggak kelolosan. Medsos boleh, asal nggak kelolosan.
TikTok boleh, boleh. Asal jangan kelolosan. Oke. Kak Lydia Rasa, Kak, ini ada pengumuman? Nggak ada, Kak. Luar biasa hari ini. Semangat semuanya ya. Kita foto dulu, Kak. hafalan. Oh, ayat hafalan. Oh iya, kemarin janji hafalan ya. Di 1 Korintus tadi. Oh, yang hari ini 1 Korintus. Tadi dulu. Apa 10:31. Yang kamu makan yang sebentar, Kak. 1 Korintus 10 ayat 31. Bentar. Jika engkau Kemarin ya makan, remaja. Ini remaja, Kakak kasih ayat hafalan ya. Sebentar. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. iya, yang waktu 1 Korintus 10 ayat 31, teman-teman. Jika engkau makan, minum, atau jika engkau minum, atau jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Oke, udah dicatat ya teman-teman ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi main medsos, mau main game, semuanya satu. Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Ya. Oke. 1 Korintus 10 ayat 31. Udah dicatat? Yang 2 minggu lalu juga kali dia kasih ayat hafalan. Matius 26 itu kan? Hah? Hafal nggak? Matius 26 itu kan? Bukan ya? Yang apa bunyinya? Nggak tahu, minggu lalu siapa yang firmannya? Kalau minggu lalu Kak Levi, minggu lalunya Oh, lagi ya, Kak Kak Lydia. Kak Levi ngasih ayat hafalan nggak? Kak Levi kemarin nggak ngasih ayat hafalan, ayatnya wakeh soalnya. Ya berarti Kak Lydia 2 minggu Oh, lalu ya. yang ayat Matius hafalan. 26, 41. Kemarin bikin kejadian. Ya, bunyinya apa, Ban? Jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Cuma Eben yang hafal. Aslinya aku hafal. Oh, aslinya. Palsunya? Jangan. Ayo Pit. Ayo, Pit. Ayo Pit. Ya, janganlah. Apa, Pit? Ayo, Pit. Ayatnya dulu dong. Natsnya. Oh iya. Matius 26 ayat 42. 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut tapi daging lemah. Ini kakak catat ya. Iya. Apa Kak catat? Super kid. Nanti dapat poin. Ini nggak ada snack pulangnya tadi ini Kak. Biasanya kan kalau pulang kan kasih snack. Minta makwa itu. Kirim via Gojek Nanti aja Natalan. Nanti Natalan gini, Natalan kalau kalian masih online ini loh, kalian yang aktif-aktif, nanti kalian dikasih bingkisan. Ayo kita makan bersama-sama di rumah masing-masing gitu loh. Di rumah masing-masing, tapi makanannya dikirim gitu ya, Tante. Ya, makanannya Pecel virtual. Aku kok nggak lihat anaknya Kak. Anaknya Pak Michael itu loh, siapa sih? Siapa? Nah ya itu Peter yang jawab Peter. itu. Peter itu anak Pak Michael. Oh, iya sih. Waduh, efek ya kalau ketemu ini. Halo Peter. Ya kayaknya sekarang harus main game Makwa yang tebak nama-nama anak-anak ini siapa masih ingat apa enggak. Soalnya kan ini remaja bukan anak-anakku kan, jadi aku nggak apa, cuma Joyce doang. Oh, makanya cuma Eben sama Joyce. Oh, anaknya Pak Michael, Jojo mungkin, Jonathan. Bukan, Jonathan itu muridku. Bukan. Itu sih. Berarti Peter. Mika nggak di sini ya, Berarti Mikanya si Lewi. Wistri. Nggak pernah ikut itu. Pernah ikut itu. Ya wes, kita tutup Oke, dulu aja kita Jiwa. tutup. Mari gini kita
Ya. Terus sih. Kayak ini minta tolong doa ya. Doa berkat. Oke. Sudah foto belum kita ya? Foto dulu kali ya. Oh iya, belum ya. Foto dulu. Cheese. Nyalain dulu dong, on cam. Yuk, on cam. On cam. Betul. Kak Firnya sudah bergaya ini. Susi. Kok nggak mau keluar? Oh ya, ini. Yuk. Ayo yang lainnya. Kalau kali dia bilang cheese gitu ya. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. Sekali lagi yang ini. Ini ada 2 halaman loh. Beda gaya. 1, 2, 3. Ya, ini yang halaman pertama. Tunggu yang halaman kedua. Iya. Loh, benar. Ini ada halaman kedua. 1, 2, 3. Gaya aja pokoknya. Ke capture 2 kali juga kan nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Ayo Kenny. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan doa. Bapak, kami ucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar itu semua Tuhan boleh tertanam atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan benar-benar Tuhan melakukan Tuhan segala sesuatu itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Memberkati adik-adik kami semuanya Tuhan. Mereka terus ada dalam perlindungan-Mu. Mereka terus Tuhan senantiasa memuliakan nama-Mu dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Teman-teman, jumpa lagi ya di Jumat depan ya, jam 6 sore. Kakak-kakak, Kak Lydia. Ya, David. Ya, David. David Ya. apa? Ayat hafalannya. Yang hari ini 1 Korintus 10 ayat 31. Minggu depan dihafalinnya. Gak apa-apa wis minggu depan double ya, langsung ya. Mulai minggu depan ya. Yang mau hafalin ayat sampai nanti Desember, dari sekarang mulai sampai Desember yang kemarin Kak Lydia hafal semua. Kak Esther mau kasih hadiah kalian khusus yang hafal semua. Mas UBS. Bye semua. Thank you. Kakak-kakak jangan leave dulu ya. Kakak-kakak jangan leave dulu ya. Thank you ya teman-teman. Berkati adik-adik. Bye-bye. Bye-bye. Ya guys. Bye-bye. Semangat selalu. Jaga kesehatan. Dadah. Semangat. Kak Dina jangan live dulu Kak Dina. Angel. Jonathan Tiago tolong itu Kak Mama Dina jangan live dulu itu. Mama. Ayo Kak Dina. Kan gitu ya. Zelo, itu Mama aja dipakai akun dipakai Mama Zelo. Kak Ria. Oh iya, Zelo kasihkan Mama itu. Mama Kak Ulan. Maaf ya, tak remove. Kak Andre tolong Kak Andre pakai kaos yang bener Kak Andre. Jangan bagian terus. On cam semuanya. Ayo on cam. Loh ini Kenny siapa Kenny? Ini belum keluar Kenny. Owen, bye-bye. God bless. Kenny Owen. Tere anakmu kok enggak kelihatan? Ada di kelas kecil. Ya, kita buka. Anaknya Tere. Di kelas kecil juga. Zelo. Lo di kelas kecil. Ya, namanya buat apa? Enggak kerja. Kelihatan itu Kak Ria. Kak Levi, pecel virtual. Pecel online. Kali dia bertanggung jawab sama Kak Ria loh ya. Aku nggak melok-melok loh ya. Lah, lagian namanya Pede Lebajaya. Tak pikir pakai akunnya itu kan. Kalau dia masuk sini,
host yang di sana gimana gitu loh. Hostnya yang di kita sana mau banyak. saja. Biar gak bisa masuk sini. Akun itu. Pelanggaran hari ini nakal. Siapa? Kak Levi pelanggaran hari ini. Ya, Kak Levi kan yang pelanggaran. Levi apa? Kalau diceples. Apa? Sudah Kak Fir. Kak Fir, Andre ini itu pakai baju dosa dulu, kita tak? berdua Kak. Dosa saya di hadapan Kak Fir saja sudah. Wes. Wes masuk Kak Andre, wes masuk. Ayo on cam Kak Andre, Kak Ria. Ayo Kak Andre, bajunya yang bener, jangan batian terus. Kak Ria mana Kak Ria? Kak Ria ngambek sama Kak Lydia ini loh, gak mau muncul ini. Enggak, Karya juga pakai baju dulu kayaknya. Oh salah ya. Oh, pakai baju. Kiwa, ini loh kakak-kakak yang selama ini aktif. Ya ini. Cuman segini tinggalan. Kak Andre lagi di tempat mertua. Dari Oh, 30 amat. Apa? Dari dulu ya, Mentang-mentang punya mertua. Jadi kayak gini toh. Enggak ada, harusnya ada lagi Kak Feni, Kak Wistri. Terus apa meneh? Rosa Murni. Rosa Rosa Murni. Murni. ya. Mati. Mati. Banyak yang hilang. Tapi kita harus say thank you dulu sama Kak Esther. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Esther. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya jumlah remaja mengalahkan anak-anak hari ini. Tuhan Yesus. Remaja piro? Dan yang absen nggak masuk, jadi nggak bisa diabsen hari ini. Gak usah khawatir. Nanti bisa dilihat, bisa Nggak usah dilihat khawatir. apanya Kak Lin. Pindahan dari kelas